ada peraturannya. Tapi peraturan di GWSM SP ya. Itu peraturan di GWSM itu tidak saklek dan kita masih menggunakan kekeluargaan. Kita itu beda sama manajemen yang lainnya. Kita memang kerja, tapi di sisi lain dibalut dengan rasa kekeluargaan, kebersamaan. Nah, itu yang tidak ditemukan di tempat lain. Nah, jadi keputusan ini memang sebenarnya berat bahkan kemarin itu aku sempat dikasih tahu sama Mas Yoyo, terus kita berunding. Waduh, Mas Yoyo kenapa L ini? Kenapa toh? Wah, nggak tahu Mas Ado ini mukanya. Wah, kampret, seriusan. Iya. Terus nggak apa-apa, lanjut aja, lanjut, nggak apa-apa. Serius. Terlalu imut ini kenapa L ini Mas Ado? Apa ininya kelihatan nih? Aman. Nah, jadi di suatu malam aku sama Mas Yoyo, Ya. waktu di Bali aku dapat kabar, terus kita berunding, meskipun Baipun sama Nemo dan juga si Boy, kita berunding. Sebenarnya kita udah tahu masalah itu, kita udah tahu bagaimana bagusnya kita berunding. Tapi sebelum ke kita, ternyata tim Kusumawara itu juga sudah berusaha untuk menyelesaikan. Wah, benar. Secara mandiri. Jadi memang setiap anak manajemen dari kita itu pasti ada masalah ya. Itu intern atau extern itu pasti ada, dan mereka itu kadang-kala ada yang bisa menghandle sebelum sampai ke kita. Nah, seperti itu sudah dilakukan sama Kusumawara, sudah dilakukan. Tapi memang itu harus diteruskan ke pihak atas atau di GWSM. Ya mau tidak mau kita tetap berunding pun kita tetap bareng-bareng. Nah, oke. Suatu kesalahan itu 1-2 kali kita bisa memaafkan dan dilihat dulu segi masalahnya yang dilanggar itu ya. Tapi sebisa mungkin kita tetap selesaiin secara baik-baik. Nah, kita tetap ngobrol sama yang bersangkutan atau YBS, kan. Terus kita udah ngasih tuh Mas Yoyo, udah ngasih clue atau masukan ke Pipin itu untuk bisa merubah, dan kita tetap berusaha untuk gimana Mas Yoyo, untuk Pipin itu bisa agar bisa merubah semuanya dan kembali lagi ke kita. Soalnya kan kita pakai naluri, pakai hati kita juga, kekeluargaan kita juga tidak pengen tuh namanya keluarga tumbang satu, kita juga tidak pengen. Nah, kita sudah sebisa mungkin itu menarik Pipin agar supaya kita cari jalan yang terbaik. Ayolah kita cari jalan yang terbaik. Terus Mas Yoyo tuh ngasih waktu 3 hari untuk benar-benar dia itu berpikir, untuk memikirkan keputusan tersebut. Tapi belum sampai 3 hari dia kayak keputusan udah bulat banget, soalnya 3 hari itu tidak digunakan. Berapa hari Mas Yoyo? 1 hari aja dia udah ngasih keputusan. Berarti kan bulat banget tuh keputusannya. 1 hari aja udah ngasih keputusan, ya udah. Padahal kita udah ngasih waktu 3 hari. Dan setelah dia menyatakan pernyataan tersebut, Mas Yoyo tuh sampai nego lagi. Berarti nego ini kan udah 2 kali tuh. Ya. 3 kali sama Kusumawara. Kalau Kusumawara nggak tahu, 2, 3, 4 kali bahkan bisa lebih. Kata gini 3. Nah, itu kan udah dikasih negosiasi kayak gitu. Tapi memang udah keputusan, ya mau gimana lagi. Ya kita udah menggunakan jalur yang pas, dan kita pakai. Ya tapi ya mau gimana lagi, dia juga mempunyai hak di kehidupannya sendiri. Kita juga udah gugur kewajiban kita untuk ngandani, untuk tetap nasihati dan juga menarik Pipin, tapi dia tetap dengan pendiriannya. Ya sudah, tidak apa-apa lah. Dan itu kenapa ngasih pengumuman malam? Memang malam, soalnya apa? Memutuskannya malam gitu. Kita tidak pengen tuh ngulur. Kita tidak pengen. Jadi menimbulkan pertanyaan ke kalian, makanya. Kenapa kok siangnya nggak kesadaran? Nah, gitu. Jadi sebelum kalian berandai-andai, loh ini sebenarnya kenapa kok Pipin nggak kesadar, nggak masuk. Nah, kita ngasih jawaban dulu ke kalian gitu. Kita tidak pengen kan mengkhianati kalian tuh Mas Boy. Iya. Mudeng ya jauh ini ya. Nah, kembali ke Mas Boy.